Saya tahu, hari ini akan berantakan saat saya melihat Bima mencoba menggunakan mesin espresso di ruang istirahat. Pria itu tampak seperti sedang berusaha menjinakkan bom, tetapi dengan kecerdasan yang lebih rendah dan gel rambut yang lebih banyak. Omong-omong, nama saya Kirana, kriptografer utama di sebuah firma pertahanan yang tidak bisa saya sebutkan namanya tanpa harus menutupi unggahan ini dengan 14 lapis lakban sensor. Saya membangun brankas digital yang menjaga agar kebenaran-kebenaran tak mengenakan dari keamanan nasional tidak bocor ke lini masa Twitter Anda. Saya tidak berurusan dengan mungkin, saya berurusan dengan kunci 256 bit dalam keheningan. Saya sedang bersandar di konter, mengamati Bima berjuang dengan sebuah pot yang jelas-jelas berlabel decaf sambil bergumam tentang mengoptimalkan hasil kafein. Inilah orang yang dikirim perusahaan untuk merampingkan operasi. Dalam bidang pekerjaan saya, merampingkan biasanya berarti memecat orang-orang yang tahu cara kerja mesin dan menggantinya dengan para penjilat yang mengira Python itu hanya seekor ular. Dia akhirnya mendapatkan lumpur coklatnya, menoleh ke arah saya, dan memberikan anggukan kaku dengan tatapan mati yang biasa dilatih para manajer tingkat menengah di depan cermin. Kirana, katanya. Terdengar bukan seperti sapaan, lebih seperti dia mengakui ada noda di sepatunya. Pak Bima, balas saya, menjaga suara saya tetap datar. Saya punya tingkat izin keamanan yang bisa membuat kepalanya pusing 7 keliling. Tapi baginya, saya hanyalah pegawai lama yang tidak pernah tertawa mendengar lelucon metodologi agilenya. Sebelum saya menceritakan bagaimana si profil LinkedIn berjalan ini mencoba menghancurkan hidup saya, tolong bantu saya, klik subscribe dan beri upvote pada kekacauan ini menjadi bahan bakar kemarahanku. Dan sejujurnya, melihat angka-angka itu naik adalah satu-satunya suntikan dopamin yang saya dapatkan sejak saya berhenti minum kopi untuk menghindari Bima di pagi hari. Terima kasih. Kalian memang yang terbaik. Saya berjalan kembali ke kantor saya, yang kami sebut ruang perang. Sebuah kotak tanpa jendela yang suhunya dijaga tepat 20 derajat Celcius, dipenuhi dengan daya komputasi yang cukup untuk menyimulasikan alam semesta atau menambang Bitcoin sampai matahari padam. Saya duduk di terminal saya. Saya sedang menyelesaikan lapisan enkripsi final untuk jalur data antar lembaga negara. Ini bukan kode korporat biasa. Ini setara dengan menuangkan beton di atas reaktor nuklir. Harus sempurna. 1 titik koma yang salah tempat, 1 protokol jabat tangan yang lemah, dan logika jaringan listrik separuh Pulau Jawa bisa terancam. Saya mengetik. Jari-jari saya bergerak berbeda saat saya sedang fokus. Ini bukan mengetik, ini menenun. Saya sedang merajut jaring pengaman dari matematika. Kursor berkedip, detak jantung yang stabil dalam kegelapan. Tap, tap, enter. Selesai. Bilah kompilasi terisi, hijau dan menenangkan. Saya merasakan kepuasan spesifik yang Anda dapatkan ketika kekacauan berhasil ditundukkan. Saya mengunci stasiun kerja. Protokol saya kaku. Kunci, token keluar, verifikasi, pergi. Saya tidak pernah melewatkan 1 langkah pun. Saya mengambil tas saya, dan menuju pintu keluar aman untuk makan siang yang terlambat. Lorong itu sepi, jenis keheningan steril yang biasanya membutuhkan biaya miliaran rupiah untuk mempertahankannya. Saya sampai di pintu maglok berat yang memisahkan fasilitas informasi berklasifikasi sensitif dari lobi. Saya menempelkan kartu akses saya. Bip-bup. Lampu merah. Aneh. Saya mengelap kartu di lengan baju saya, sebuah gestur universal kesia-siaan, dan menempelkannya lagi. Bip-bup. Lampu merah. Akses ditolak. Perut saya terasa mulas perlahan. Kartu akses seperti ini tidak rusak begitu saja. Kartu ini ditanami chip RFID yang dilacak oleh satelit. Kegagalan bukanlah kesalahan teknis, itu adalah sebuah pernyataan. Saya melihat ke kamera di sudut. Biasanya, keamanan akan membukakan pintu untuk saya dalam 3 detik, mengasumsikan ada kesalahan pembaca. 10 detik berlalu. Tidak ada apa-apa. Saya harus menekan intercom secara manual. Keamanan, ini Kirana. Pembaca kartu di sektor 4 bermasalah. Sebentar, sebuah suara berderak. Itu bukan Pak Udin, penjaga yang biasa. Terdengar muda. Gugup. Tunggu sebentar.
Sistemnya bilang ada masalah sinkronisasi. Saya bukakan. Klik, pintu terbuka. Saya berjalan melewati, radar internal saya berbunyi gila-gilaan. Masalah sinkronisasi pada sistem sirkuit tertutup, itu seperti bilang kapal selam bocor karena jendela atapnya, mustahil kecuali ada yang sengaja melubanginya. Saya pergi ke kafetaria, mengambil roti lapis yang rasanya seperti kardus dan kesedihan, dan memakannya sambil menatap dinding. Pikiran saya berpacu. Bima terlihat mondar-mandir di dekat meja admin IT kemarin. Saya melihatnya berbisik dengan admin sistem, seorang pria yang kebiasaan keamanan kata sandinya sudah saya laporkan 3 kali kuartal ini. Saya kembali ke atas. Kartu aksesnya berfungsi di gerbang utama lobi, tapi ada jeda. Sepersekian detik. Bagi Anda, itu bukan apa-apa. Bagi saya, itu berarti ada paket data yang dialihkan ke tempat lain sebelum mendapat persetujuan. Seseorang sedang mengintip lalu lintas kredensial saya. Saya kembali ke ruang perang. Pintunya terkunci seperti saat saya meninggalkannya. Saya masuk. Saya duduk dan membangunkan monitor, dan di sanalah itu, sebuah jendela terminal yang tidak saya buka. Terminimalkan di sudut, nyaris tak terlihat dengan latar belakang gelap wallpaper saya. Saya tidak menyentuh mouse. Saya tidak terkesiap. Saya membeku, menjadi bagian dari perabotan. Seseorang telah mengakses terminal dalam 20 menit saat saya memakan roti lapis sedih saya. Mereka tidak mengubah apapun yang kentara, kode itu masih terkompilasi. Tapi log akses. Saya membukanya menggunakan pintasan keyboard yang melewati antar muka grafis. Trik kecil yang saya buat untuk diri saya sendiri bertahun-tahun lalu. Pengguna, Kirana, admin, waktu, 12:14 siang, perintah, ekspor, dev, 0. Mereka bukan hanya melihat, mereka mencoba menyalin direktori root, tapi mereka ceroboh. Sintaksisnya salah. Mereka mencoba mengarahkannya ke perangkat 0, mungkin berpikir itu berarti folder tersembunyi, padahal kenyataannya mereka baru saja mengirim data itu ke lubang hitam digital. Ini pekerjaan amatir. Menghina. Ini pasti Bima, atau seseorang yang disewa Bima yang belajar meretas dari menonton klip Mr. Robot di YouTube dengan kecepatan setengah. Saya menutup jendela itu dengan hati-hati. Saya tidak menghapus riwayatnya. Saya tidak memberitahu keamanan. Jika mereka mengincar saya, mereka sudah ada di dalam rumah. Saya butuh asuransi. Saya merogoh saku dan mengeluarkan pelembab bibir saya. Kecuali itu bukan pelembab bibir. Itu adalah drive USB yang disamarkan, didesain khusus agar terlihat seperti tabung pelembab bibir biasa. Saya mencolokkannya ke bagian belakang menara CPU, ke port pemeliharaan yang tidak dipantau oleh perangkat lunak pencegahan kehilangan data, DLP, standar, karena sayalah yang menulis pengecualian untuk perangkat lunak DLP itu. Saya memulai pencerminan senyap log server. Setiap ketukan tombol, setiap upaya login yang gagal, setiap upaya akses tidak sah dari 24 jam terakhir. Mau main-main, Bima? Bisik saya pada rak server yang berdengung. Ayo kita main. Unduhan selesai. Saya mengantongi pelembab bibir itu. Saya merapikan blazer saya, memperbaiki postur, dan kembali bekerja seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi udara di ruangan itu telah berubah. Baunya tidak lagi seperti ozon dan udara daur ulang. Baunya seperti jebakan. Panggilan itu datang pukul 9.00 pagi keesokan harinya. Sebuah undangan kalender Outlook berjudul pembaruan status dengan tanda kepentingan tinggi. Tidak ada agenda terlampir. Hanya saya, Bima, dan Direktur SDM, seorang wanita bernama Ibu Ratih yang selalu beraroma lavender dan kegelisahan. Saya masuk ke ruang rapat SDM. Anda tahu jenis ruangannya. Dinding kaca yang tidak cukup kedap suara, meja dari kayu mahoni palsu yang goyang jika Anda bernapas di atasnya, dan poster motivasi di dinding yang bertuliskan kerja sama tim dengan gambar barisan semut yang membawa sehelai daun. Saya selalu bertanya-tanya apakah semut-semut itu tahu mereka hanyalah buruh untuk seorang ratu yang tidak peduli jika mereka terinjak. Bima sudah duduk di sana. Dia tidak memakai dasi. Hanya salah satu dari fleece resleting seperempat yang menyiratkan, saya liburan ke Bali, tapi ingin terlihat merakyat.
Ada sebuah map di depannya. Dia mengetuknya dengan jari telunjuknya. Tap, 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 Ibu Ratih tidak mau menatap mata saya. Dia dengan agresif merapikan setumpuk kertas yang tidak perlu dirapikan. Kirana, silakan duduk, kata Bima. Dia mencoba terdengar serius, tapi sudut mulutnya berkedut. Dia menikmati ini. Dia praktis bergetar karena sensasi kekuasaan. Saya duduk. Saya tidak bersandar. Punggung lurus, tangan terlipat di pangkuan. Apakah ada masalah dengan peluncuran enkripsi? Saya lihat kompilasinya berhasil. Ini bukan tentang kode, Kirana, kata Bima, membuka map itu. Dia menggeser selembar kertas ke seberang meja. Itu adalah hasil cetakan. Kop surat perusahaan standar, tidak ada segel Kementerian Pertahanan, tidak ada tanda air BSSN, tidak ada stempel waktu dari basis data izin pusat. Hanya font Arial, ukuran 12, spasi ganda kebohongan. Kami menerima tanda peringatan selama audit keamanan triwulanan, kata Bima, suaranya turun 1 oktav, agar terdengar berwibawa. Izin keamanan sangat rahasia Anda ditandai sebagai kedaluarsa, menunggu peninjauan. Efektif segera. Kami harus menghentikan akses Anda ke semua sistem rahasia. Saya melihat kertas itu. Tertulis. Perihal. Pencabutan izin keamanan. Alasan. Kesalahan administratif. Saya hampir tertawa. Sungguh. Butuh setiap ons disiplin saya untuk tidak terbahak-bahak seperti penyihir di atas kuali. Izin keamanan seperti milik saya tidak kedaluarsa karena kesalahan administratif. Izin itu dipantau seumur hidup. Jika izin saya benar-benar dicabut, saya tidak akan duduk di ruang rapat dengan Bima dan Ibu Ratih. Saya akan berada di sebuah ruangan tanpa jendela di Jakarta, menjelaskan diri saya kepada 3 pria yang tidak berkedip. Kedaluarsa, ulang saya. Suara saya sangat tenang. Menarik, Pak Bima. Tanggal investigasi ulang saya baru tahun 2027. Dan biasanya, fasilitas adjudikasi memberitahu subjek secara langsung melalui surat aman sebelum memberitahu kontraktor. Bima melambaikan tangannya dengan acuh. Birokrasi itu rumit, Kirana. Kamu tahu itu. Intinya adalah, tanpa izin, kamu tidak bisa berada di gedung ini, kamu tidak bisa menyentuh terminal. Kamu adalah sebuah liabilitas. Ibu Ratih akhirnya angkat bicara, suaranya bergetar, kami telah menyiapkan paket pesangon. Standar 2 minggu plus BPJS. Jika Anda menandatangani perjanjian kerahasiaan mengenai kepergian Anda hari ini, saya tidak akan menandatangani apapun, kata saya. Suhu ruangan turun 10 derajat, Bima berhenti mengetukkan jarinya. Permisi, saya tidak akan menandatangani perjanjian pemisahan sukarela, saya menjelaskan. Jika Anda memecat saya, pecat saya, masukkan ke dalam sistem, diberhentikan karena kegagalan izin keamanan. Lakukan. Bima tersenyum. Senyum seekor hiu. Penuh gigi dan mata mati. Baiklah, sesukamu. Serahkan kartu akses dan tokenmu. Saya merogoh tas saya. Saya mengeluarkan kartu akses saya, persegi panjang plastik keras yang telah menjadi identitas saya selama 12 tahun. Saya meletakkannya di atas meja. Di sebelahnya, saya meletakkan token RSA saya, benda kecil dengan angka yang berubah-ubah. Dan kuncinya, kata Bima. Kunci apa? Kunci enkripsi. Kode sandi utama untuk brankas. Saya menatapnya. Inilah dia. Inilah keseluruhan permainannya. Dia menginginkan kunci-kunci itu. Dia ingin memberikannya kepada orang lain dan mengklaim dia telah merampingkan departemen. Kunci-kunci itu tidak fisik, Pak Bima, kata saya perlahan, seolah menjelaskan fisika kuantum kepada seekor anjing golden retriever. Itu adalah benih algoritmik. Mereka berotasi setiap 6 jam. Saya tidak bisa begitu saja memberikannya kepada Anda. Sistem menghasilkannya berdasarkan profil biometrik saya. Kami akan mencari cara, bentaknya. Pergi saja. Keamanan akan mengantarmu keluar. Saya berdiri. Saya tidak melihat Ibu Ratih. Saya menatap lurus ke mata Bima. Anda benar-benar tidak tahu apa yang Anda lakukan, bukan? Anda pikir ini hanya dukungan IT? Anda pikir Anda bisa begitu saja menukar suku cadang?
Saya pikir waktumu sudah habis, Kirana, cibirnya. Kita butuh mata baru. Mata yang loyal. Loyal. Itu dia. Dia tidak menginginkan kompetensi. Dia menginginkan seekor anjing penjilat. Saya berbalik dan berjalan keluar. Saya tidak menoleh ke belakang. Saya tidak membanting pintu. Saya berjalan melewati meja keamanan di mana Pak Udin tampak bingung saat saya menandatangani buku tamu. Pulang cepat, Kirana? Tanyanya. Begitulah, Pak Udin. Jaga diri baik-baik. Saya berjalan keluar ke udara lembab Jakarta. Matahari menyilaukan. Mobil saya terpanggang di parkiran aspal. Saya masuk, mengunci pintu, dan duduk di sana selama 1 menit penuh. Tangan saya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena adrenalin menahan teriakan. Anda berbohong tentang izin keamanan federal. Itu bukan hanya pelanggaran yang bisa membuat dipecat. Itu adalah kejahatan. Itu adalah wilayah di mana kau akan membuat plat nomor di penjara jika orang yang salah tahu. Dan saya akan memastikan orang-orang yang sangat salah itu tahu. Saya tidak pulang. Rumah adalah tempat untuk menjilati luka. Saya berkendara menuju sebuah kompleks perkantoran tanpa nama sekitar 8 km jauhnya. Tempat tanpa papan nama, hanya nomor di pintu. Itu adalah pos pendengaran, sebuah titik aman bagi personel yang perlu melaporkan rantai komando yang disusupi tanpa menggunakan saluran digital. Saya memarkir sedan saya di antara sebuah Tahoe hitam dan sebuah F-150 abu-abu. Saya mengambil napas dalam-dalam, mengambil drive pelembab bibir saya, dan berjalan menuju gedung itu. Bima pikir dia telah mengunci saya di luar. Dia tidak sadar bahwa dengan memutus kabelku, dia baru saja mengubahku menjadi kabel hidup yang terkelupas, dan dia sedang berdiri di genangan air. Butuh kurang dari 24 jam bagi Bima untuk mengungkap rencana besarnya. Saya tidak di kantor, tentu saja. Saya sedang duduk di kantor rumah saya, sebuah ruangan yang jauh lebih aman daripada kebanyakan brankas bank, menyaksikan kecelakaan kereta itu terjadi di monitor khusus. Begini, ada satu hal tentang menjadi arsitek sebuah sistem. Anda selalu meninggalkan pintu belakang, bukan yang jahat, tapi sebuah pintu pemeliharaan, sebuah celah darurat yang melewati server otentikasi standar, dan terhubung langsung ke kernel melalui jabat tangan IP yang sudah diprogram. Tidak terdeteksi kecuali Anda tahu persis urutan paket mana yang harus dicari di antara kebisingan data. Bima bahkan tidak tahu apa itu kebisingan data. Saya punya akses ke kamera keamanan internal. Ilegal, mungkin. Perlu? Tentu saja. Bima mengadakan rapat umum di ruang perang. Dia berdiri di depan. Berseri-seri seolah baru saja menemukan internet. Di sebelahnya ada seorang pria yang tampak seperti direkayasa di laboratorium untuk menjadi tech bro sejati. Dia mengenakan celana jeans ketat, hoodie yang harganya lebih mahal dari mobil saya, dan memiliki rambut berantakan yang ditata dengan cermat yang butuh 40 menit untuk membuatnya. Tim, Bima mengumumkan, suaranya kecil melalui mikrofon. Saya ingin kalian bertemu masa depan divisi enkripsi kita. Ini Kevin. Dia bergabung dengan kita dari Silicon Valley. Silicon Valley adalah kode untuk dipecat dari startup karena kehilangan data pengguna. Kevin mengacungkan tanda damai. Woi, siap ngoding gila-gilaan? Kita akan modernisasi tumpukan teknologi ini. Tidak ada lagi bloatware warisan, kan? Bloatware warisan. Dia sedang membicarakan mesin enkripsi polimorfik yang saya sempurnakan selama 4 tahun, yang bisa beradaptasi dengan upaya dekripsi kuantum secara real-time. Dia menyebutnya bloatware. Saya melihat tim saya duduk di sana dalam keheningan yang tercengang. Sari, analis senior saya, mengangkat tangannya. Kevin, selamat datang. Apakah ini berarti Anda akan mengambil alih protokol manajemen kunci? Karena rotasi dijadwalkan pukul 18.00. Kevin tertawa. Tawa yang hampa dan gugup. Rotasi kunci? Ya, kita akan otomatisasi itu. Saya punya skrip yang saya tulis di Node.js yang menangani rekeying dinamis, super ringan. Saya mengerang keras di rumah saya yang kosong. Node.js untuk brankas terisolasi tingkat militer? Itu seperti mencoba mengamankan brankas bank dengan sepotong selotip.
Sore itu, rekaman kamera menunjukkan Kevin duduk di meja saya. Meja saya. Dia menaikkan kakinya ke konsol. Dia mengetik di keyboard mekanis yang pasti dia bawa dari rumah. Tombol-tombol yang berisik dan menyebalkan. Saya beralih ke cerminan terminal. Saya bisa melihat apa yang dia ketik. Perintah, sudo apt-get update, error. Repositori tidak ditemukan. Perintah. Git clone URL repositori publik. Error. Firewall memblokir koneksi eksternal. Dia mencoba menarik kode dari internet publik ke dalam lingkungan berklasifikasi yang tertutup. Dia benar-benar mencoba menyalin tempel kode dari GitHub untuk menjalankan sistem pertahanan rahasia. Dasar dungu, bisik saya. Bima masuk beberapa menit kemudian sambil membawa 2 cangkir kopi. Gimana, Bintang? Sudah masuk ke jeroannya? Ya, Bung, kata Kevin, berputar di kursi saya. Admin sebelumnya, Kirana, kan? Dia mengunci ini terlalu ketat. Izin aksesnya mimpi buruk. Aku harus root sistemnya hanya untuk menginstal beberapa alat dasar. Lakukan apa yang harus kamu lakukan, kata Bima, menyeruput latenya. Siapkan saja untuk demo hari Jumat. Aku sudah bilang ke dewan direksi kita akan punya antarmuka baru yang aktif. Tenang saja. Aku sedang menghapus checksum selama sekarang. Darah saya seakan membeku. Checksums di sistem ini bukan hanya untuk memeriksa kesalahan. Itu adalah detak jantungnya. Mereka memverifikasi integritas data yang disimpan di brankas. Jika Anda menghapusnya tanpa urutan rehashing yang benar yang hanya ada di kepala saya dan di drive luring yang aman, sistem akan menafsirkan data tersebut sebagai rusak. Jika dia menjalankan perintah itu, dia tidak hanya akan merusak sistem, dia akan memicu saklar orang mati. Sistem ini dirancang untuk berasumsi bahwa jika checksums tiba-tiba menghilang, fasilitas tersebut telah dikuasai oleh musuh. Sistem akan mengunci diri. Mengenkripsi data menjadi satu blok kebisingan monolitik yang secara matematis mustahil untuk dibalik tanpa kunci utama. Dan tebak siapa yang punya kunci utama? Saya melihat Kevin mengetik, RM, RF, var, log, checksums. Dia ragu-ragu. Jarinya melayang di atas tombol enter. Lakukan, desak Bima. Mulai dari nol. Kevin menekan enter. Di layar saya, tidak ada yang terjadi. Di layar mereka, kursor yang berkedip kembali muncul. Selesai, kata Kevin. Gampang. Mereka tidak tahu. Mereka tidak mendengar alarm senyap yang baru saja dikirim ke BSSN, BIN, dan 3 lembaga lain yang tidak punya singkatan. Mereka tidak melihat proses latar belakang yang diam-diam mengunci setiap file, mengubah terabyte intelijen menjadi beton digital. Mereka pikir mereka sedang bersih-bersih rumah, kenyataannya, mereka baru saja mengelas pintu tertutup dari dalam. Saya bersandar di kursi dan menyesap teh saya. Oke, Kevin, kata saya ke layar. Kamu mau pegang kemudi? Silakan. Coba jangan sampai menabrak gedung kementerian. Jebakan sudah dipasang. Sekarang, saya hanya perlu menunggu para pemburu datang. Satu hal tentang alarm senyap adalah ia benar-benar senyap. Tidak ada lampu merah berkedip, tidak ada sirene, tidak ada suara robot yang menghitung mundur menuju kehancuran diri. Itu hanya ada di film. Di dunia nyata, alarm senyap adalah satu paket data tunggal, panjangnya 64 byte, dikirim melalui subfrekuensi yang melewati ISP perusahaan sepenuhnya. Paket data itu menghantam server Kemhan pada pukul 14,14. Pada pukul 14,15, telepon terenkripsi saya bergetar. Bukan SMS. Itu adalah notifikasi dari sebuah aplikasi yang terlihat seperti pelacak cuaca, padahal bukan. Peringatan badai. Lokasi parah, Sektor 7. Sektor 7 adalah kode untuk kantor lama saya. Saya membuka aplikasi dan memberi otorisasi dengan sidik jari saya. Sebuah jendela obrolan muncul. ID pengguna hanyalah serangkaian angka acak. Operator, kami melihat keruntuhan integritas pada node brankas 4. Apakah Anda mengotorisasi penghapusan? Saya langsung membalas. Kirana. Negatif. Saya diberhentikan kemarin. Kartu akses dicabut. Akses ditolak oleh manajer situs, Bima V. 3 titik muncul. Berdenyut untuk waktu yang lama.
Saya bisa membayangkan kekacauan yang terjadi di sebuah ruangan tanpa jendela di Jakarta. Para analis membuka log, menyadari kriptografer utama telah pergi. Menyadari seorang anak bernama Kevin saat ini sedang menulis ulang protokol keamanan dengan krayon. Operator. Diberhentikan? Kami tidak punya catatan penarikan izin keamanan. Anda masih admin utama terdaftar. Kirana. Bima mengklaim izin saya kedaluarsa. Dia secara fisik mengeluarkan saya. Aktivitas saat ini tidak sah. Operator. Dimengerti. Tahan posisi. Jangan mencoba masuk dari jarak jauh. Jangan hubungi situs. Kami sedang memulai pelacakan. Jangan bertindak. Perintah yang paling sulit untuk diikuti. Saya sedang menonton Kevin di monitor saya yang lain. Dia sedang mengerutkan kening ke layarnya. Hei, Bima, panggil Kevin. Aneh nih, sistem filenya agak lambat. Aku coba buka basis data pengguna dan yang keluar malah tulisan acak. Bima menjulurkan kepalanya. Mungkin cuma lagi mengindeks. Tunggu sebentar. Bukan. Lihat nih, tunjuk Kevin. Nama-nama filenya, semua berubah jadi karakter acak. Apa itu normal? Itu adalah kaskade enkripsi. Sistem sedang memakan dirinya sendiri untuk melindungi data. Indah sekali. Di ponsel saya, pesan baru muncul. Operator. Pelacakan mengonfirmasi akses IP tidak sah. Pengguna Kevin, admin menggunakan injeksi skrip yang tidak aman. Ini adalah pelanggaran kategori 1. Kami membekukan kontrak federal efektif segera. Saya merasakan kepuasan yang suram. Pelanggaran kategori 1 bukan sekadar teguran. Ini adalah level panggil pengacara dan pemuka agama saking parahnya. Artinya perusahaan telah gagal melindungi rahasia negara. Artinya otorisasi mereka untuk menangani data rahasia ditangguhkan sampai audit forensik penuh selesai. Dan audit memakan waktu berbulan-bulan. Saya melihat ponsel Bima mulai berdering. Dia mengabaikannya. Berdering lagi. Dia tampak kesal. Siapa sih yang terus-terusan telepon? Gumamnya, memeriksa layar. Kode area Jakarta. Mungkin telemarketer. Dia menolak panggilan itu. Dia menolak panggilan dari Kementerian Pertahanan. Saya tertawa begitu keras sampai hampir tersedak teh. Kevin, kata Bima, paksa saja rebut. Biasanya itu membersihkan cache. Kevin meraih tombol daya di rak server utama. Jantung saya berhenti. Ribut paksa selama kaskade enkripsi aktif, itu menjamin kerusakan data. Dia tidak hanya mengunci pintu. Dia sedang membakar rumahnya. Jangan. Tolol. Desis saya ke layar. Kevin menekan tombol itu. Layar di ruang perang menjadi hitam. Nah, kata Kevin. Biar istirahat sebentar, nanti nyala lagi dengan segar. Di ponsel saya. Operator. Sinyal hilang. Note 4 luring. Apakah mereka baru saja mematikan paksa servernya? Kirana. Afirmatif. Manajer memerintahkan rebut paksa selama protokol penguncian. Operator, ya Tuhan. Oke. Tim penyelamat aset sedang bergerak, tetap di dekat ponsel Anda. Tim penyelamat aset. Itu adalah istilah sopan untuk orang-orang bersenjata dan surat panggilan pengadilan. Saya bersandar. Kerusakan sudah terjadi. Data kemungkinan besar rusak dan tidak bisa diperbaiki. Kecuali, tentu saja, seseorang punya cadangan, sebuah cerminan luring lokal dari seluruh struktur brankas. Seseorang yang cukup paranoid untuk menyimpan salinannya di drive aman yang disamarkan sebagai pelembab bibir. Bima baru saja menghancurkan pekerjaan senilai jutaan dolar dan membahayakan keamanan nasional karena dia ingin mempekerjakan temannya. Dan dia tidak tahu bahwa satu-satunya sekoci di lautan kotoran yang baru saja dia ciptakan ada di saku saya. Saya memeriksa waktu 15.30. Lalu lintas dari Jakarta Pusat ke Depok sangat parah saat ini. Tim penyelamat aset tidak akan tiba sampai besok pagi. Itu memberi Bima dan Kevin satu malam terakhir untuk merenungi kegagalan mereka. Satu malam untuk menyadari bahwa sistem tidak akan kembali menyala. Satu malam untuk menyadari bahwa izin keamanan yang kedaluarsa adalah kebohongan yang akan mencekik mereka. Saya memutuskan untuk memesan pizza. Ekstra pepperoni. Saya pantas mendapatkan hadiah.
Anda harus mengagumi keangkuhan murni dari seorang manajer tingkat menengah. Bahkan saat rak server itu gelap dan sunyi, mendingin dari bunuh diri digitalnya, Bima memutuskan sudah waktunya untuk merayakannya. Sekitar pukul 16.30, para admin kantor mendorong sebuah troli ke area kerja terbuka di luar ruang perang. Gelas plastik, sember es, dan 3 botol anggur bersoda kelas menengah. Era baru, bakat segar, sebuah spanduk cetak yang ditempel miring di papan tulis. Saya menonton melalui kamera keamanan ruang istirahat. Para staf tampak gelisah. Mereka tahu saya sudah pergi. Mereka tahu pembaca kartu akses bermasalah. Mereka tahu pemeliharaan sistem memakan waktu terlalu lama. Tapi minuman gratis adalah minuman gratis, jadi mereka berkumpul. Bima mengetukkan sendok ke gelas. Ting ting ting. Semuanya kumpul, serunya. Dia merangkul bahu Kevin. Kevin tampak kurang percaya diri sekarang. Dia terus melirik ke arah pintu ruang perang yang gelap. Kakinya mengetuk-netuk dengan gugup. Saya tahu ini minggu yang penuh gejolak, Bima mengumumkan, memamerkan giginya. Transisi selalu sulit, tapi terkadang Anda harus memangkas ranting-ranting kering agar tunas baru bisa tumbuh. Ranting kering. Itu saya. Wanita yang membangun hutan tempat dia berdiri. Kevin di sini sudah mengidentifikasi inefisiensi besar-besaran dalam kode warisan, lanjut Bima. Kami sedang merampingkan protokol enkripsi. Pada hari Senin, kita akan berjalan 40% lebih cepat. Untuk Kevin, ruangan itu bergumam. Mereka minum. Jadi, Kevin, Sari, analis senior saya, bertanya sambil memutar anggurnya, apakah sistemnya sudah kembali menyala? Terminal saya masih menunjukkan kesalahan tidak ada koneksi. Oh, ya, Kevin tergagap. Lagi booting. Server besar butuh waktu untuk, kau tahu, memutar piringannya. Memutar piringannya? Kami sudah beralih ke solid state array 5 tahun lalu. Tidak ada piringan. Sari tahu itu. Saya melihat matanya menyipit. Dia bertukar pandang dengan admin sistem. Para serigala mulai mencium bau darah. Bima bertepuk tangan. Jangan khawatirkan istilah teknis, kami akan menanganinya. Minumlah. Di dalam ruang perang, server akhirnya menyelesaikan siklus rebutnya. Saya mengganti pandangan saya ke kamera internal. Lampu-lampu di rak berkedip menyala. Kuning, kuning, kuning. Seharusnya hijau. Kevin menyelinap pergi dari pesta dan kembali ke dalam. Bima mengikutinya, menutup pintu. Kenapa warnanya oranye? Tanya Bima, suaranya kehilangan nada perayaannya. Ini hanya lampu peringatan, kata Kevin, mengetik dengan panik. Katanya volume mount gagal. Kunci dekripsi tidak ditemukan. Ya sudah, masukkan kuncinya, bentak Bima. Tidak bisa. Promptnya tidak menerima kata sandi. Katanya pengguna tidak sah. Penguncian aktif. Coba override admin. Sudah. Sistem mengunci saya selama 60 menit setelah setiap upaya gagal. Bima mengusap rambutnya dengan tangan, merusak tatanan gelnya. Oke, telepon vendor, telepon layanan dukungan. Tidak bisa, bisik Kevin. ID kontrak dukungannya atas nama Kirana. Waktu Anda mencabut aksesnya, portal vendor juga mengunci kita. Hening. Keheningan yang murni dan indah. Apa maksudmu terkunci? Suara Bima naik menjadi pekikan. Kita membayar mereka jutaan. Ya, tapi autentikasinya terikat pada token biometrik kriptografer utama. Anda mengambil tokennya. Aku punya di sini. Bima mengeluarkan fob saya dari sakunya. Bukan fob. Biometriknya. Sidik jarinya, pindai retinanya. Sistem membutuhkannya untuk mengotorisasi transfer kepemilikan. Bima menatap lampu kuning yang berkedip. Kesadaran mulai menghantamnya. Dia tidak hanya memecat seorang karyawan. Dia telah membuang satu-satunya kunci untuk brankas senilai miliaran dolar. Telepon dia, kata Bima. Apa? Telepon Kirana. Bilang ada kesalahan teknis. Bilang kita butuh dia datang untuk wawancara keluar. Tanda tangan akhir. Pokoknya, bawa dia ke gedung ini. Saya melihat Bima mengeluarkan ponselnya. Dia menekan nomor saya. Saya duduk di ruang tamu,
menonton ponsel saya bergetar di atas meja kopi. Penelepon. Bima kantor. Saya menyesap anggur saya. Pinot Noir yang enak. Jauh lebih baik dari minuman murah yang mereka minum. Saya biarkan berdering. Ring ring ring. Dia tidak mengangkat. Geram Bima. Dia mengirim SMS. Hei Kirana, semoga sehat. Baru sadar kita lupa beberapa dokumen untuk pesangonmu. Bisa mampir sekitar jam 5? Kami mau pastikan kamu dibayar secepatnya. Wajah tersenyum. Keberanian dari wajah tersenyum itu. Saya tidak membalas. Kemudian lampu di rak server berubah dari kuning menjadi merah, merah yang berdenyut stabil. Apa itu? Tanya Bima. Kevin menelan ludah. Itu. Sepertinya itu peringatan penghapusan data. Jika kita tidak melakukan autentikasi dalam 12 jam, sistem akan menghapus semua drive. Hentikan. Cabut stekernya. Kalau aku mencabutnya sekarang, baterai cadangan akan menyala dan mempercepat penghapusan. Itu mekanisme anti rusak. Bima terkulai di kursi saya. Pesta di luar masih berlangsung. Tawa yang teredam merembes melalui kaca. Tapi di ruang perang, pesta itu jelas sudah berakhir. Kita butuh dia, bisik Bima. Kita butuh dia kembali. Dia tidak akan kembali, Bima, kata saya ke layar. Tidak untukmu. Karena saya tahu siapa yang akan datang, dan mereka tidak membawa dokumen pesangon. Keesokan paginya, parkiran kantor tampak berbeda. Mobil-mobil komuter biasa ada di sana, Honda milik Sari, sedan butut milik admin, tetapi tepat di depan pintu masuk utama, di tempat yang disediakan untuk tamu bulan ini, terparkir sebuah Chevrolet Suburban hitam. Kaca gelap, plat pemerintah, tanpa stiker bumper. Saat itu pukul 07.45. Saya tidak di sana, tentu saja. Saya sedang menonton dari umpan kamera eksternal. Bima tiba pukul 08.00. Dia tampak seperti tidak tidur. Baju fleece-nya kusut. Dia berjalan melewati SUV itu, berhenti sejenak, menatapnya dengan gugup, lalu bergegas masuk. Dia mungkin berharap itu hanya inspektur rutin atau mungkin seseorang dari kantor pusat. Dia tidak tahu bahwa kantor pusat tidak mengendarai mobil lapis baja dengan antena satelit di atapnya. Di dalam ruang perang, Kevin tertidur di lantai. Dia jelas begadang semalaman mencoba membobol enkripsi saya secara paksa. Kaleng-kaleng minuman energi kosong berserakan di meja saya. Rak server masih berdenyut merah. Detak jantung ritmis dari malapetaka yang akan datang. Bima menendang sepatu Kevin. Bangun. Mobil siapa di luar? Kevin mengerang, menyeka air liur dari wajahnya. Mobil apa? Mobil pemerintah di depan. Kamu telepon seseorang? Tidak. Sudah kubilang aku bahkan tidak bisa mengirim email keluar. Terdengar ketukan di pintu kaca ruang perang. Bukan ketukan sopan. Ketukan polisi. Keras dan berwibawa. Bima terlonjak. Dia merapikan rambutnya dan membuka pintu. Yang berdiri di sana bukanlah polisi. Lebih buruk. Seorang wanita berjas abu-abu memegang papan jalan. Dia tampak seperti pustakawan yang membunuh orang untuk bersenang-senang. Bima fans? Tanyanya. Suaranya kering seperti debu. Ya. Anda siapa? Saya agen Wulan, Badan Intelijen Pertahanan dan Keamanan. Kami sedang melakukan audit mendadak pada log izin keamanan fasilitas Anda. Kami menerima notifikasi aktivitas tidak wajar. Wajah Bima memucat. Tidak wajar? Tidak, hanya pemeliharaan rutin. Peningkatan. Ulang agen Wulan, dia tidak menulis apa-apa. Dia hanya menatapnya. Apakah itu sebabnya node enkripsi utama Anda luring? Dan mengapa kami kehilangan telemetri pada brankas? Itu hanya gangguan sementara. Tim saya sedang menanganinya. Bima menunjuk ke arah Kevin, yang tampak seperti rakun yang tertangkap di tempat sampah. Begitu. Dan di mana kriptografer utamanya? Admin utama terdaftar. Kirana, nama keluarga dirahasiakan. Dia tidak lagi bekerja di perusahaan, kata Bima. Kami memecatnya. Masalah izin keamanan. Alis agen Wulan naik sedikit. Masalah izin keamanan. Menarik. Catatan kami menunjukkan izinnya aktif dan teladan.
Faktanya, dia satu-satunya yang bersertifikat untuk mengoperasikan node ini. Yah, ada kesalahan administratif. Bima tergagap, mengulang kebohongannya. Kami sedang membereskannya. Kevin di sini yang mengambil alih. Agen Wulan menatap Kevin. Dia melihat hoodie-nya. Dia melihat minuman energi. Dia melihat lampu merah di server. Saya perlu melihat log akses Anda, katanya. Dan saya perlu Anda menjauh dari terminal. Sekarang. Tunggu dulu. Bima mencoba membual. Ini perusahaan swasta. Anda tidak bisa begitu saja. Pak Bima, potongnya. Anda adalah kontraktor federal yang mengoperasikan brankas rahasia. Anda bukan perusahaan swasta. Anda adalah penyewa, dan saat ini sepertinya Anda telah melanggar perjanjian sewa. Dia memberi isyarat kepada dua pria yang diam-diam masuk di belakangnya. Mereka tidak mengenakan jas, mereka mengenakan perlengkapan operasi teknis. Mereka melewati Bima seolah-olah dia hantu dan mulai menyambungkan laptop ke port server. Bima mengeluarkan ponselnya lagi. Dia menyelinap ke lorong. Ponsel saya berdering. Penelepon. Bima kantor. Saya biarkan masuk ke pesan suara. Dia mengirim SMS. Kirana. Angkat. Aparat di sini. Bilang ke mereka kamu mengundurkan diri. Bilang itu sukarela. Aku bisa perbaiki ini. Aku akan gandakan gajimu. Saya tertawa. Menggandakan gaji saya? Dia akan beruntung jika tidak harus membayar biaya hukum selama dekade berikutnya. Saya akhirnya membalas, memecah keheningan saya. Izin keamanan saya sudah kedaluarsa. Ingat, saya tidak bisa bicara dengan Anda. Itu akan menjadi pelanggaran keamanan. Saya melihatnya membaca pesan itu di kamera. Dia berhenti berjalan. Dia menatap ponselnya. Dia menengadah ke kamera di lorong, menyadari untuk pertama kalinya bahwa saya tidak hanya pergi. Saya sedang menonton. Protokol keheningan sudah berakhir, kebisingan akan segera dimulai. Ponsel saya sendiri berdering lagi. Kali ini bukan Bima. Nomornya diblokir. Ini Kirana, jawab saya. Kirana, ini Direktur Suryo, kata sebuah suara berat. Kami sudah ada di lapangan di sektor 7. Situasinya kacau. Mereka telah memicu penguncian level 4. Saya tahu, kata saya. Saya sedang memantau lognya. Bisakah Anda memperbaikinya jika Anda punya akses fisik? Bisa, tapi saya sudah dilarang masuk ke properti itu, Direktur. Tidak lagi, kata Suryo. Saya kirim mobil untuk Anda. Siap dalam 10 menit. Kita butuh sang arsitek untuk menjinakkan bom ini. Dimengerti. Saya menutup telepon. Saya pergi ke lemari saya. Saya mengenakan blazer terbaik saya, yang biru tua yang membuat saya terlihat seperti seekor hiu. Saya mengambil tas saya. Saya mengambil drive pelembab bibir. Sudah waktunya kembali bekerja. Mobil yang dikirim Direktur Suryo bukanlah SUV hitam yang elegan. Itu adalah mobil patroli polisi militer. Sangat mencolok. Mobil itu berhenti di depan gedung kantor pada pukul 09.15. Lobi itu kacau. Orang-orang berbisik, menunjuk ke kendaraan pemerintah. Ketika saya melangkah keluar dari mobil patroli, diapit oleh 2 PM berseragam lengkap, bisikan-bisikan itu berhenti. Saya berjalan ke pintu masuk. Pintu otomatis terbuka. Aceh menerpa saya. Hawa dingin steril yang akrab. Tapi kali ini, saya tidak menggigil. Pak Udin ada di meja keamanan. Matanya terbelalak. Kirana, ada apa? Pagi, Pak Udin, kata saya, tanpa memperlambat langkah. Cuma mau perbaiki kebocoran. Kami berbaris melewati gerbang putar. Para PM tidak menempelkan kartu akses. Mereka hanya berjalan melewatinya. Otoritas yang mereka bawa adalah beban fisik di ruangan itu. Kami sampai di lift. Saya menekan tombol lantai 4. Perjalanan ke atas hening. Wajah para PM seperti batu. Saya memeriksa pantulan diri saya di pintu logam yang mengilap. Saya terlihat tenang. Di dalam, saya bergetar dengan energi dingin yang tajam. Ini adalah momen yang diimpikan oleh setiap ahli yang dizalimi. Tur sudah kubilang. Pintu terbuka. Lorong di luar ruang perang penuh sesak. Agen Wulan, si pustakawan pembunuh,
ada di sana berbicara dengan Bima yang sangat berkeringat. Kevin duduk di bangku, menundukkan kepala. CEO, seorang pria bernama Pak Hartono yang biasanya hanya muncul untuk bonus triwulanan, sedang mondar-mandir, berteriak ke telepon. Saya tidak peduli salah siapa. Aktifkan saja sistemnya. Kita kehilangan data. Teriak Hartono. Bima melihat saya lebih dulu, matanya melotot. Kirana, syukurlah. Dengar, bilang ke mereka. Bilang ini cuma salah paham, kamu bisa membukanya, kan? Saya tidak menjawabnya. Saya berjalan lurus ke arah agen Wulan. Agen, kata saya. Saya Kirana, kriptografer utama. Agen Wulan mengangguk. Direktur Suryo sudah memberitahu saya. Sistem dalam penguncian penuh. Admin saat ini, dia menunjuk samar ke arah Bima dan Kevin, mencoba ribut paksa saat proses penghapusan checksum. Amatir, kata saya, cukup keras agar seisi ruangan mendengar. Kirana, potong Bima, mencoba mengambil alih kendali. Kamu harus masuk sekarang. Kita bisa diskusikan paket perekrutanmu kembali nanti, perbaiki saja ini. Saya menoleh padanya perlahan. Saya tidak bisa, Pak Bima. Izin keamanan saya sudah kedaluarsa. Ingat, Anda yang menuliskannya. Berhenti main-main, teriak Bima. Perusahaan ini di ujung tanduk. Pak Bima, salah satu PM melangkah maju. Mundur. Pak Hartono, sang CEO, membeku. Dia menatap saya, lalu ke Bima. Apa yang dia bicarakan? Izin apa yang kedaluarsa? Dia memecat saya kemarin, kata saya kepada CEO. Mengklaim izin keamanan federal saya dicabut. Dia memalsukan dokumen untuk melakukannya. Lalu dia menyerahkan kunci rahasia pertahanan nasional kepada seorang pria yang kata sandinya mungkin sandi 123 ma. Hartono beralih ke Bima. Kamu memalsukan surat pencabutan, Bima. Benar begitu? Itu strategi, Bima memohon. Kita perlu memotong biaya, dia terlalu mahal. Kevin bilang dia bisa melakukannya dengan setengah harga. Dan lihat apa yang Anda dapatkan dengan diskon Anda, kata saya, menunjuk ke pintu ruang perang. Lampu merahnya berdenyut lebih cepat sekarang, kegagalan kritis segera terjadi. Agen Wulan memeriksa arlojinya. Nona Kirana, siklus penghapusan akan mencapai fase terminal dalam 4 menit. Jika Anda bisa menghentikannya, lakukan sekarang. Jika tidak, kami akan menyita semua aset fisik dan menahan semua orang di lorong ini. Menahan, Bima mencicit. Kelalaian kriminal. Penanganan data rahasia yang salah. Penipuan. Agen Wulan menyebutkannya seperti daftar belanjaan. Saya bisa menghentikannya, kata saya. Saya berjalan menuju ruang perang. Kerumunan orang menyingkir. Saya merasa seperti Musa, jika Musa adalah seorang wanita parubaya dengan sepatu hak yang nyaman. Saya masuk ke ruangan itu. Panasnya luar biasa. Kipas pendingin berputar dengan kecepatan maksimum. Layar dipenuhi teks merah yang mengalir. Peringatan. Kegagalan integritas. Penghapusan segera. Saya duduk di kursi saya. Masih tercium bau parfum murah Kevin. Saya harus membakarnya nanti. Saya mengeluarkan drive pelembab bibir dari saku saya. Apa itu? Tanya Kevin dari ambang pintu. Ini, kata saya, mencolokkannya ke port pemeliharaan, adalah wujud dari kompetensi. Saya mulai mengetik. Keyboardnya terasa berpasir. Mungkin Kevin makan keripik di atasnya. Tapi saya mengabaikannya. Saya mengakses baris perintah. Sistem itu berteriak, sebuah serangan panik digital. Menolak semua input standar. Akses ditolak, penguncian berlaku. Saya tidak menggunakan login standar. Saya menggunakan protokol jabat tangan yang saya simpan di drive. Perintah, inisiasi, override sumber, luar, USB mount 01, kunci string hash 256 bit. Layar berhenti. Teks merah berhenti bergulir, menganalisis kunci. Ruangan di belakang saya sunyi senyap. Saya bisa mendengar napas Bima yang pendek dan dangkal. Kunci terverifikasi. Selamat datang, arsitek. Arsitek. Saya memprogram pesan sambutan kecil itu sendiri. Sedikit ego, tentu, tapi saya pantas mendapatkannya.
Perintah, batalkan, penghapusan. Perintah. Pulihkan, checksums, dari, cadangan. Sebuah bilah kemajuan muncul. 0%. 10%. Apakah berhasil? Bisik Hartono. Kata saya. 20%. 50%. Denyut merah yang marah dari rak server melambat. Lampu-lampu berkedip, berubah menjadi kuning, dan akhirnya, hijau pekat yang stabil. Kipas pendingin melambat menjadi dengungan. Sistem dipulihkan. Integritas 100%. Saya menghela napas. Saya tidak sadar telah menahan napas. Saya mencabut drive dan berdiri. Selesai, kata saya. Brankasnya aman. Tidak ada data yang hilang. Agen Wulan melangkah maju dan memeriksa layar. Dia mengangguk. Kerja bagus. Kita perlu melakukan audit penuh untuk memastikan tidak ada pintu belakang yang ditinggalkan oleh pengguna tidak sah. Dia menoleh ke Bima. Pak Bima, katanya, kita perlu membahas dokumen yang Anda berikan kepada karyawan ini. Itu hanya memo, kata Bima, mundur. Urusan SDM internal. Kirana, kata agen Wulan, apakah Anda punya suratnya? Saya menyimpan salinannya, kata saya. Saya mengeluarkan kertas lecek dari tas saya, yang dia geser ke seberang meja kemarin. Wulan mengambilnya. Dia membacanya. Ekspresinya tidak berubah, tapi matanya menjadi lebih dingin. Dokumen ini mencoba meniru arahan Kementerian Pertahanan. Mengutip undang-undang yang tidak ada. Secara salah mengklaim pencabutan izin keamanan federal. Dia menatap CEO. Pak Hartono, apakah Anda sadar bahwa memalsukan dokumen keamanan federal adalah kejahatan dengan hukuman minimum wajib? Hartono tampak seperti akan muntah. Saya tidak tahu. Bima bilang dia dipecat karena masalah kinerja. Dia tidak pernah menyebutkan pencabutan izin. Dia berbohong pada Anda, kata saya singkat. Dia berbohong agar temannya dipekerjakan, dan dia mempertaruhkan seluruh perusahaan untuk melakukannya. Bima terpojok. Dia menatap Ethan untuk mencari dukungan, tapi Ethan sibuk mencoba melebur ke dinding. Itu keputusan bisnis, teriak Bima, suaranya pecah. Dia tidak bisa diatur, dia tidak cocok dengan budaya. Budaya apa? Tanya saya. Inkompetensi? Anda benar, Pak Bima. Saya tidak cocok dengan budaya itu. Agen Wulan memberi isyarat kepada para PM. Bima fans, saya menahan Anda untuk diinterogasi terkait kesalahan penanganan materi rahasia dan penipuan terhadap pemerintah Republik Indonesia. Anda tidak bisa menangkap saya. Saya seorang manajer. Tidak lagi, bentak Hartono. Kamu dipecat, Bima. Efektif segera. Dan kamu. Dia menunjuk Kevin, keluar. Jangan sentuh komputer. Jangan sentuh telepon. Keluar saja. Para PM bergerak masuk. Mereka tidak memborgol Bima, tetapi mereka mengapitnya, memegangi lengannya. Mereka membawanya menuju lift. Dia masih berteriak tentang alur kerja agile dan penghematan biaya. Saat pintu tertutup, lobi kembali hening. Hartono menyeka dahinya dengan sapu tangan. Dia menatap saya. Kirana, kami membutuhkanmu. Tolong, sebutkan hargamu. Kami tidak bisa menjalankan ini tanpamu. Saya melihat rak server. Bayi saya. Berdengung dengan gembira lagi. Saya tidak akan kembali bekerja untuk Anda, Pak Hartono, kata saya. Gaji 2 kali lipat, opsi saham 3 kali lipat, ini bukan tentang uang, kata saya. Anda membiarkan orang seperti itu menghancurkan pekerjaan saya, Anda tidak memeriksa, Anda tidak bertanya. Anda hanya menandatangani kertas. Lalu apa yang akan Anda lakukan? Agen Wulan turun tangan. Sebenarnya, Pak Hartono, Kementerian mengambil alih kendali node ini, kami memindahkan kontrak dan personelnya. Dia menatap saya. Direktur Suryo ingin menawarkan Anda posisi pegawai langsung. Bukan kontraktor, tidak ada manajer tingkat menengah. Anda bertanggung jawab langsung kepada agensi. Saya tersenyum. Saya rasa saya akan menyukainya. Transisinya cepat. Menjelang siang, tim federal sudah membanjiri gedung, mengemasi hard drive dan menghancurkan berkas-berkas kertas.
Perusahaan itu, mantan perusahaan saya, secara efektif dilumpuhkan. Tanpa kontrak pertahanan, mereka hanyalah firma teknologi lain dengan ruang kantor yang terlalu luas dan manajemen yang buruk. Saham mereka sudah anjlok. Rupanya, berita tentang penggerebekan aparat cenderung membuat investor takut. Saya mengemasi barang-barang pribadi saya dari ruang perang. Foto berbingkai anjing saya, yang punya disiplin keamanan lebih baik dari Bima, cangkir favorit saya, dan kaktus saya. Kevin sedang menunggu di dekat lift dengan sebuah kotak kardus. Dia tampak seperti anak anjing yang ditendang. Aku tidak tahu, gumamnya saat saya lewat. Bima bilang itu akan mudah. Dia bilang itu hanya pemeliharaan. Saya berhenti. Enkripsi bukan pemeliharaan, Kevin. Itu adalah bahasa. Jika kamu tidak menguasainya, jangan coba-coba berteriak di atasnya. Saya menekan tombol. Saya tidak mendoakannya beruntung. Dia akan baik-baik saja. Dia mungkin akan mendapatkan pekerjaan di startup aplikasi, merusak privasi pengguna untuk mencari nafkah. Disitulah orang-orang seperti dia seharusnya berada. Di luar, udaranya terasa manis. Agen Wulan sedang menunggu di dekat sedan. Kami punya log dari drive USB Anda, katanya. Mengonfirmasi segalanya, upaya Bima untuk melewati protokol, akses tidak sah oleh Kevin, kelalaiannya. Dan surat pencabutan itu, barang bukti dalam kasus penipuan. Dia akan menghadapi hukuman yang signifikan. Larangan permanen dari kontrak pemerintah manapun, dia akan beruntung jika bisa mendapatkan pekerjaan sebagai manajer shift di kedai makanan. Saya mengangguk. Cukup. Ini, kata saya, menyerahkan drive pelembab bibir. Ini adalah rangkaian kunci enkripsi yang telah dipulihkan dan kode sumber untuk protokol override. Saya menyimpannya dengan aman. Dia mengambilnya, membolak-balikkan tabung kecil itu di tangannya. Anda menyimpan kode nuklir di sebuah stik pelembab bibir. Tidak ada yang memeriksa pelembab bibir, kata saya. Keamanan melalui ketidakjelasan. Dia benar-benar tersenyum. Senyum yang tulus kali ini. Selamat datang di tim, Kirana. Saya masuk ke mobil. Saat kami melaju, saya melihat kembali ke gedung kantor untuk terakhir kalinya. Tampak kecil, tidak signifikan. Sebuah kotak kaca penuh orang yang berpura-pura penting. Saya mengeluarkan ponsel saya. Ada satu notifikasi tersisa. Permintaan koneksi LinkedIn dari Bima Fans, dikirim 2 hari lalu. Bima Fans ingin menambahkan Anda ke jaringan profesionalnya. Saya menekan blokir. Kemudian saya membuka aplikasi Reddit. Saya melihat upvote di unggahan saya terus naik. Saya melihat komentar-komentarnya. Orang-orang bersorak untuk sang ratu kripto. Orang-orang mengejek Bima. Orang-orang meminta pembaruan. Kalian mau pembaruan? Bisik saya. Kita menang. Saya mengetik editan terakhir untuk unggahan saya. Pembaruan. Sistem aman. Manajer ditahan. Dan saya baru saja dapat promosi. Moral dari cerita ini, Anda bisa berbohong kepada SDM. Anda bisa berbohong kepada bos Anda. Tapi Anda tidak akan pernah bisa berbohong kepada kode. Karena kode selalu ingat. Saya mengunci ponsel saya. Mobil itu masuk ke jalan tol, menuju Jakarta, menuju pekerjaan yang sesungguhnya. Izin keamanan saya tidak kedaluarsa. Izin itu baru saja ditingkatkan. Lucu bagaimana beberapa orang berpikir sebuah jabatan berarti kekuasaan, tapi lupa bahwa otoritas sejati bukanlah sesuatu yang bisa Anda palsukan atau berikan kepada teman. Kirana tidak pernah menaikkan suaranya, tidak pernah membuat keributan. Dia hanya membiarkan sistem yang dia bangun berbicara untuk dirinya sendiri. Dan ketika sistem itu berbicara, ia menanyakan satu pertanyaan sederhana, di mana dia? Itulah satu hal tentang para profesional yang pendiam. Anda tidak akan memperhatikan mereka sampai semuanya hancur tanpanya. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati yang satu ini, saya punya lebih banyak lagi yang akan datang.